10 pegawai negeri sipil dan honorer di Dinas Satuan Polisi Pamung Praja, Banjar, Jawa Barat mengaku menjadi korban Koperasi Pandawa yang memiliki kantor pusat di Depok, Jawa Barat. Kekhawatiran mereka muncul setelah isu mengenai keberadaan pemilik koperasi Nuryanto tidak diketahui hingga kini. Padahal, para nasabah ini telah menyetorkan dana 5 hingga 25 juta rupiah. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, sejumlah nasabah Koperasi Pandawa juga melapor ke Polresta Depok. Diana yang telah menjadi anggota Koperasi Pandawa sejak 2016 lalu mengaku telah menyimpan uangnya sebesar 10 juta rupiah. Diana melaporkan pendiri Koperasi Pandawa lantaran ia merasa tidak boleh menarik simpanannya dan sulit mencari pendiri Pandawa Group. Kami selalu yang harus mengejar-ngejar gitu, dan yang dikejar-kejar pun juga belum tentu ada gitu. Kita kayak main petak umpet gitu kan, dan sejak saat itu juga tidak ada profit, ya, tidak ada info yang jelas gitu. Saya juga sudah mencoba ke leader saya mau menarik waktu itu awal Desember tapi tidak diperbolehkan. Kepolisian Resor Kota Depok sendiri hingga kini telah menerima 7 orang nasabah KSP Pandawa yang merasa tertipu dengan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Untuk pengusutan lebih lanjut, pihak Polresta Depok akan bekerja sama dengan Bareskrim Polda Metro Jaya dan Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri sebenarnya secara resmi telah memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasional Pandawa Group sejak November 2016. Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pandawa Group dianggap merugikan masyarakat dan diduga melanggar undang-undang perbankan. Dari Banjar dan Depok, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, Parulian Pangabean, TV One mengabarkan. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa, gitu ya. Ada 10 juta, tadi baru 1 ibu. Kalau di total-total ada berapa? Nah, kemudian pemiliknya kemana? Yang tidak habis pikir juga, kalangan intelektual ya, seperti pegawai negeri sipil dan lain sebagainya, ini juga ikut menjadi korban. Gitu. Apakah memang, saya tidak mau mengatakan PNS-nya, tapi apakah cukup meyakinkan lembaga investasi ini hingga akhirnya bisa menyasar para kalangan-kalangan intelektual tersebut dengan uang jutaan rupiah per orang. Nah, kita coba tanyakan kepada Wakapolres Depok yang sudah bergabung juga pagi ini bersama kita. Ya, apa kabar Indonesia Pagi? Ada Ajun Komisaris Besar Polisi Chandra Sukma Kumara. Pak Wakapolres, selamat pagi Pak. Bisa dijelaskan mungkin Pak duduk permasalahannya begitu, dan cukup banyakkah korban dan berapa total kerugian dari korban-korban ini Pak? Baik, selamat pagi Mas Fadil dan yang kami jelaskan di sini bahwa memang ketika mulai bulan November 2016, ketika OJK menghentikan operasional daripada Koperasi Pandawa ini, memang sudah banyak korban yang mulai khawatir dengan investasi yang diberikan ke KSP Pandawa ini. Namun demikian, dari November sampai dengan Januari itu memang baru beberapa orang yang melapor ke kami dan sudah resmi membuat laporan itu buat LP dengan pelaporan penipuan 38 dan 39. Dari itu juga ada 7 orang lain yang sudah datang ke kami melapor ke kami bahwa mereka melakukan investasi di KSP Pandawa ini yang total apabila itu 8 orang ini hampir 5,3 juta. Dari situ kami berangkat ke pusat penyelidikan ya atas kasus 378 dan dilaporkan di penyidikan dari ini, dan kami mendapati memang sebelumnya kami sudah koordinasi dengan pihak OJK, Bareskrim maupun Polda atas kasus ini dan setelah kami melakukan rapat, dan memang indikasi KSP Pandawa ini diduga melanggar undang-undang koperasi maupun perbankan. Namun demikian, untuk penanganan undang-undang perbankan koperasi ini akan ditangani oleh Polda. Sementara kami menangani itu 38 dan 39.
Nanti transaksi yang ada di Depok ini akan didatakan, mereka nanti akan bekerjasama dengan pihak pemerintah kota Depok untuk membuat crisis center. Crisis center ini nanti akan menampung para korban. Nanti kita akumulasi atau kita rekap berapa sih total kerugian yang diderita oleh para korban yang diduga dijelaskan oleh KSP Pandawa ini. Demikian, Pak Adi. Pak Chandra, ini kan ada kurang lebih 1.000 nasabah begitu ya Pak Chandra yang menjadi nasabah dari Koperasi Pandawa ini. Ini apakah seluruhnya merasakan hal yang sama dalam arti dana mereka tidak bisa diambil atau hanya sebagian Pak Chandra? Sementara Mbak Indi bisa kita sampaikan sini, kemungkinan besar mungkin modusnya sama ya. Mereka akan mengalami hal yang sama. Namun demikian, baru 8 orang yang sudah kami dapatkan di sini di Polresta Depok. Tidak ada kemungkinan untuk jumlahnya akan bertambah. Karena memang jumlah nasabahnya yang hampir 1.000 lebih, ya. Dan rata-rata mereka menginvestasikan dalam jumlah yang cukup besar. Dan mungkin kami himbau juga kepada korban yang mungkin terpaksa bikin apa-apa untuk melapor ke kami. Demikian, Pak. Pak Chandra, dari 1.000 nasabah ini kurang lebih terkumpul dana 500 miliar rupiah begitu ya Pak ya? Kurang lebih kira-kira data seperti itu, 4 miliar. Dan keberadaan dana ini saat ini dalam arti tidak bisa ditarik, tidak bisa diapa-apakan, dan pemiliknya pun tidak diketahui keberadaannya di mana. Begitu Pak? Betul, Pak Edi. Jadi memang keberadaan PN ini, pimpinan dari KSP ini, kita melakukan penyelidikan ya. Kami tidak akan mengungkapkan di sini, tapi kita tahu keberadaan di mana, dan terus kita telusuri yang bersangkutan. Dan memang operasional daripada KSP Pandawa ini memang sudah dihentikan. Ya, sudah dihentikan. Jadi banyak dari warga ataupun korban itu yang mendatangi kantor KSP Pandawa memang itu sudah tutup operasionalnya. Dan kemudian nanti tanggal 1 itu KPJK sama Barreskrim Polda dan kami juga akan meminta pertanggungjawaban dari KSP Pandawa untuk mengembalikan dana daripada nasabah tersebut. Nah ini yang mesti kami tunggu niat baik daripada KSP Pandawa. Baik, Pak Waka, mungkin terakhir Pak, tadi Anda menyebutkan baru segelintir orang begitu yang dimintakan keterangan. Mungkin ada himbauan mungkin Pak, agar warga tidak kebingungan gitu. Jadi solusinya bagaimana? Apakah mereka langsung saja datang ke Polres Depok begitu dengan menyertakan apa begitu Pak? Silakan mungkin Pak. Baik, kami himbau kepada para nasabah